Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Kurusetra. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gending Kebogiro. Langkah kaki sekelompok orang mendekat di tepi sebuah desa mati di pesisir pantai selatan. Beberapa dari mereka adalah sosok berumur dan berambut putih seperti salju yang melambangkan kebijaksanaan yang telah mereka jejaki semasa hidup. Sejenak, keheningan di antara mereka hanya terpotong oleh deru ombak yang menggulung di kejauhan. Mereka pun terhenti tepat saat mencapai sebuah desa yang tak lagi dihuni oleh manusia. Sebaliknya, bangsa tak kasat mata merajai desa itu dengan mayat-mayat manusia sebagai pondasinya. Bagaimana, Eyang? Apa kita bisa membersihkan desa itu? Tanya seorang perempuan pada kakeknya. Sang kakek menoleh kepada beberapa temannya yang sudah memasang wajah cemas semenjak mendekati desa itu. Kalau untuk melawan setan-setan yang berkeliaran di desa itu, mungkin bukan masalah besar. Namun sesuatu yang membuat setan-setan itu berkumpul di tempat inilah yang berbahaya. Mereka adalah orang-orang pelaku spiritual yang memiliki kesaktian yang tidak bisa diremehkan. Padepokan Ki Kumbang Ranu, berbekal pusaka dan ilmu kanuragan. Mereka seringkali berurusan dengan makhluk tak kasat mata yang mengganggu orang-orang yang meminta pertolongannya. Tapi masalah kali ini berbeda. Belum sempat mengambil keputusan, tiba-tiba laut bergejolak saat purnama merah menyala dengan terang di langit hitam. Tiba-tiba ada suara alunan musik gamelan terdengar dari arah desa, seolah menyambut sesuatu. Pergi, Nduk. Kamu gak boleh ada di tempat ini. Perintah Ki Kumbang Ranu pada cucunya yang mengantar mereka. Enggak, Eyang. Rasanya harus pastiin Eyang kembali dengan selamat. Wajah Ki Kumbang Ranu benar-benar berbeda dari biasanya. Ranaya mengetahui itu. Terlebih ia merasakan gejolak besar yang berasal dari arah laut. Itu Gending Kebogiro, Eyang. Ada sosok yang mereka sambut. Ki Kumbang Ranu mengangguk dan menelan ludahnya. Keringat menetes di pelipisnya saat menyadari kekuatan besar yang mendekat dari samudra. Dari dalam rumah-rumah di desa itu, tiba-tiba muncul beberapa orang dengan tubuh yang aneh. Kulitnya hitam, seolah pernah membusuk dengan bau yang amat menyengat. Ki Kumbang Ranu menggeleng melihat sosok-sosok itu. Orang-orang itu masing-masing membawa sebuah nampan berisi taburan kembang dan kemenyan. Tapi tidak hanya itu. Saat mereka membuka kain dan menutup sesajen, terlihat kepala perempuan muda yang akan dijadikan persembahan. Ini adalah bukti kesetiaan pengikutmu. Kepala anak kandung dari pengikut setiamu di zaman ini. Ucap mereka sembari meletakkan nampan-nampan itu di sekitar punden berundak yang berada di tengah desa. Alunan gending terdengar semakin keras sampai api yang mulai menyala di tengah-tengah mereka. Mereka itu siapa, Eyang? Mayat. Ah, mayat? Iya. Mereka bukan manusia dari zaman ini. Roh mereka tertahan selama ratusan tahun. Dan mayat mereka diawetkan dengan sebuah ilmu. Saat waktunya tiba, mereka akan dibangkitkan kembali
Dan itu adalah di masa ini. Ranaya merinding mendengar cerita itu. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa ada jasad yang bisa hidup kembali setelah ratusan tahun. Dong! Suara gong terdengar dan alunan gamelan semakin meriah. Saat itu, kepulan kabut laut menutupi pusat desa dan mengeluarkan bau amis yang pekat. Dari balik kabut itu, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan bersanggul mengenakan selendang. Selamat atas kebaikannya Ratu Tanusedo, Ratu Paku Jajar yang agung, teriak salah seorang di antara mereka. Kabut laut itu pun menghilang dan menampakkan seorang wanita yang sangat tua dengan pakaian kebaya agung berwarna hitam. Wajahnya mengerikan, seolah kulit-kulit di tubuhnya itu ingin mengelupas dan mengeluarkan bau busuk. Namun tanpa menunggu lama, para pemujaannya itu menghantarkan kepala perawan yang menggelindingi punden tempat ia bangkit itu. Sosok yang disebut dengan Nyai Ratu Tanusedo itu meminum satu persatu darah yang diperah dari kepala-kepala itu. Setiap darah yang ia minum membuatnya menjadi lebih muda dan menawan. Mana suamiku, Prabu Junoyo? Ucap Nyai Tanusedo. Mohon maaf Nyai Ratu, Prabu Junoyo sedang mengurus pengganggu-pengganggu yang berada di luar sana. Ia ingin memastikan tak ada satupun yang menghalangi kebangkitan Nyai Ratu. Bagus. Siapapun yang menentang Paku Jagar harus mati. Saat itu seketika aura mengerikan memancar hingga keluar desa. Sebaiknya kita sambut dulu tamu kita, kata Nyai Ratu dengan menoleh jauh ke arah kelompok Ki Kumbang Ranu. Dek! Seketika firasat bahaya menyelimuti mereka. Lari, Nduk. Pergi dari sini. Enggak, Eyang. Enggak. Sosok Nyai Ratu Tanusedo pun mulai melayang ke arah mereka. Pilihannya hanya dua. Bergabung denganku dan menyembahku, atau bergabung sebagai tumbalku. Ki Kumbang Ranu merasakan bahwa saat ini nyawanya dan kelompoknya sedang di ujung tanduk, padahal belum terjadi apa-apa di antara mereka. Untuk kali ini saja, Nduk. Kamu dengerin perintah Eyang, Nduk. Tapi Eyang... Beneran, Ayah. Ini di luar kepastian kami. Tapi jika kamu selamat, mungkin kamu bisa mencari orang yang bisa menyelamatkan kami. Tambah salah seorang teman Ki Kumbang Ranu. Ranaya menatap mata eyangnya dengan khawatir. Namun alasan itu masuk akal. Ia pun dengan berat hati meninggalkan ketiga eyang-eyangnya dan secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Ki Kumbang Ranu mengeluarkan sebuah topeng berwarna merah dengan bentuk mengerikan dan mengenakannya. Kedua temannya melakukan hal yang sama. Mereka mengenakan topeng putih dengan bentuk yang tidak jauh berbeda. Saat itu seketika energi di tubuh Ki Kumbang Ranu dan kawan-kawannya berubah. Ada sosok makhluk berwujud setan kuno yang merasuki tubuh mereka. Tindakan bodoh. Kedua teman Ki Kumbang Ranu melesat dengan menghentakkan kakinya ke tanah hingga tanah itu bergetar. Dengan cepat tiba-tiba mereka sudah berada di sisi-sisi Nyai Ratu Tanusedo dan merapalkan mantra pembakar. Ki Kumbang Ranu tetap berada di tempatnya, namun ia sudah mempersiapkan ilmunya yang seketika memunculkan wujud ular api raksasa dari bawah tubuh Nyai Ratu. Musnahlah, teriak Ki Kumbang Ranu. Panas api menyala begitu membara, jauh lebih panas daripada api yang ada. Namun dengan serangan sehebat itu, seluruh pengikut Nyai Ratu terlihat tenang. Sama sekali tidak terlihat kekhawatiran di antara mereka. Sosok tubuh yang hangus terbakar pun muncul dari api itu. Namun dalam sekejap, setiap daging dan kulit dari tubuh itu pulih sendiri. Energi gaibnya membentuk tubuh dan pakaiannya yang anggun kembali. Sepertinya daging-daging kalian lebih berguna untuk makanan pengikutku. Tanpa sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba
tubuh Ki Kumbang Ranu dan kedua temannya itu tercekik dan melayang begitu tinggi. Sebagian topeng mereka pecah dengan kuatnya tekanan dari Ratu Trapaku Jagar itu. Dari jauh Ranaya terhenti dan tubuh eyangnya melayang menembus pepohonan. Eyang, Eyang. Pergi, Dok. Dari jauh Ranaya membaca gerak-gerik bibir eyangnya yang menoleh ke arahnya. Ranaya tidak mampu melihat kejadian setelah itu. Ia pun memastikan diri untuk berpaling dan menghapus air matanya. Secepat mungkin ia berlari meninggalkan tempat terkutuk itu dan berharap ada keajaiban yang menyelamatkan eyang-eyangnya itu. Suara hantaman keras terdengar seperti benda yang jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Ranaya sadar, tak mungkin ada yang bisa selamat dari keadaan seperti itu. Warisan masa lalu, sudut pandang Danan. Desa yang sebelumnya sangat tenang dan damai ini tiba-tiba berubah mencekam dengan kedatangan sosok pengkhianat kerajaan yang tidak pernah diduga, Patih Singo Ireng. Aku bisa menebak wujud sebenarnya adalah seorang patih yang bertubuh besar dan gagah. Namun kali ini, sebagian dari tubuhnya menghitam dan berbulu seperti hewan buas. Sebagian wajahnya pun sudah berubah seperti binatang pembunuh. Hanya ada seorang prajurit di belakangnya. Kami mengenali wajahnya. Ia adalah pengkhianat dari prajurit Mas Brasma. Ini pertama kalinya prajuritmu ada yang berkhianat, Brasma. Dia tidak berkhianat, Yang Mulia. Dia dikendalikan. Aku selalu percaya dengan prajurit-prajuritku. Mendengar perbincangan itu, kami pun memperhatikan prajurit tadi. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan pada dirinya. Namun ketika kami memperhatikan lebih jauh, kami menyadari tidak hanya ada satu roh yang berada di tubuhnya. Patih Singo Ireng memanggil prajurit itu mendekat. Ia memberikan tetesan darahnya pada prajurit Mas Brasma itu. Seperti kesetanan, prajurit itu meraih tetesan darah dari Patih Singo Ireng dan menjilatinya. Pemandangan mengerikan terjadi di hadapan kami. Mata prajurit itu memerah, liurnya menetes dengan gigi yang semakin tajam. Bulu-bulu mulai tumbuh di tubuhnya, dan raungan buas mulai terdengar dari mulutnya. Gila, dia dirubah jadi hewan. Berarti, bisa saja anjing-anjing besar yang mengawalnya itu prajurit-prajuritnya sendiri. Melihat kejadian itu, Mas Brasma dan Raja Indrajaya geram. Berani-beraninya, ia memperlakukan prajuritku seperti itu. Ini tidak bisa dimaafkan, Brasma. Raja Indrajaya pun kesal dan sedih melihat prajurit-prajuritnya berubah menjadi siluman anjing yang menjadi budak Patih Singo Ireng. Lebih dari 10 siluman anjing menyerbu masuk ke dalam desa. Langkahnya begitu cepat dan lincah menelusuri bangunan-bangunan di desa itu. Cahyo melompat lebih dulu ke tengah-tengah pertarungan. Tubuhnya sudah diselimuti ajian penguat raga yang menjadi perantara amarahnya atas perbuatan Patih Singo Ireng. Mengetahui niat Cahyo, siluman-siluman anjing itu berlari ke satu arah dan mengincar Cahyo. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, serat. Satu persatu siluman-siluman anjing itu berjatuhan. Luka sayatan yang dalam menggores tubuh mereka, hingga darah mereka yang telah menghitam bermuncratan di udara. Apa yang terjadi? Mas Brasma heran dengan apa yang mereka lihat. Kau urus biangnya. Mereka urusanku. Ucapku dalam wujud sukma. Raja Indrajaya menoleh ke arah tubuhku yang tengah duduk bersila dengan menggenggam keris raga sukma. Iya, itu ulahku. Sebelum siluman anjing itu mendekat, aku harus membereskan untuk mengurangi pertarungan yang tidak perlu. Duak! Sebelum pukulan keras beradu antara Cahyo dan Patih Singo Ireng, pukulan mereka terlihat seimbang. Namun serangan Cahyo itu berhasil mendorong Patih Singo Ireng jatuh dari kudanya. Bangun! Ayo bangun! Cahyo benar-benar marah. Bahkan kuda tunggangan Patih Singo Ireng merasakan
tekanan dari Cahyo dan memilih untuk melarikan diri. Manusia bodoh. Patih Singoireng mencabut kedua pedang dari pinggangnya dan melesat menyerang Cahyo. Dengan gesit, Cahyo menghindari serangan-serangan dari Patih Singoireng itu. Namun aku tahu itu tidak mudah. Kita bantu Cahyo. Perintah Raja Indrajaya. Panglima Brasma dan Raja Indra pun berlari menembus serangan siluman-siluman anjing itu. Aku memperhatikan Pak Le yang sedang mempersiapkan rencana dengan menciptakan kobaran-kobaran api di sekitarnya. Jogo tenagamu, Danan. Yang mengerikan baru akan datang. Aku tidak mengerti ucapan Pak Le. Apa maksud setan korban perang yang bergentayangan dan Patih Singoireng ini bukan lawan sebenarnya yang mengincar kami. Tapi aku percaya pada prediksi Pak Le dan mengikuti arahannya. Dengan segera aku kembali ke tubuhku dan terjun kembali menghadapi anak buah Patih Singoireng. Hanya dalam beberapa saat, desa Wirobayan berubah menjadi medan perang antara kami dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Sepertinya kalian begitu terbiasa dengan pertarungan seperti ini. Apa kalian tinggal di desa masa-masa mencekam? Nyai Suratni bertanya dengan wajah khawatir pada Pak Le. Jangan khawatir, Nyai. Kami hidup bahagia di tempat yang damai. Hanya saja kami diberi anugerah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga perdamaian itu. Nyai akan sangat mengerti kelak. Apa kamu berkata jujur? Pak Le mengangguk dengan sedikit tersenyum meyakinkan Nyai Suratni. Sepertinya ia meyakini aku dan Pak Le sebagai garis keturunannya dan cemas dengan kehidupan kami kelak. Nyai jangan jauh-jauh dari saya. Selesai pertarungan ini, kita bicarakan sedikit tentang masa itu. Iya, aku juga mengerti saat untuk bercerita pada Nyai Suratni yang tidak sempat kami temui saat ia menunggu keris Sukmageni yang diwariskan pada Pak Le. Setidaknya, hal itu menjadi motivasi kami untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Jalannya pertarungan tidak berkembang. Setiap siluman yang kami kalahkan mencoba terus berdiri dengan kekuatan dari darah hitam yang merasuki mereka. Walaupun pada kenyataannya tubuh mereka sudah tidak mampu untuk bergerak dan begitu tersiksa. Tapi kami tidak memperhitungkan satu hal, bulan purnama. Saat itu kami tidak menyadari bahwa bulan purnama bersinar dengan terang tepat di atas kepala kami. Saat itu Patih Singoireng mengambil jarak dan bertingkah aneh. Getih ireng ngunggah kekuasaan beteng. Panguwasa ing wengi sudi mersakake kekuatan marang panembah. Sebuah mantra terdengar dari Patih Singoireng dengan puisi tubuh berpusat pada purnama. Tubuh Patih Singoireng perlahan membesar. Kulit-kulitnya robek memamerkan dagingnya. Dan nafasnya menderu-deru seolah bernafsu mengejar mangsanya. Jul, Panjul, mundur Jul, mundur. Aku berteriak pada Cahyo. Serat, serat, cerang, cerang. Tidak sempat. Dalam sekejap dua tebasan, Patih Singoireng merobek dada Cahyo. Sementara dua tebasan berikutnya dapat tertahan dengan sigap oleh Panglima Brasma dan Raja Indrajaya. Cahyo! Darah mengalir dari luka Cahyo yang membuatnya terbaring di tanah. Namun sebelum ia merasakan kesakitan, api putih melayang yang membakar bekas luka itu. Jangan lengah, Jul! Teriak Pak Le yang dengan sigap menutup luka Cahyo dengan ilmunya. Aku menghela nafas lega dan dengan hati-hati merinci serangan terakhir terhadap kroco-kroco anak buah Patih Singoireng itu. Meski pertarungan telah berlangsung sengit, namun semangat untuk menyelesaikan pertarungan ini tetap membara di dadaku. Saat tubuh Patih Singoireng berubah menjadi sosok monster mengerikan, anak buahnya pun tidak luput dari dampak mengerikan tersebut. Mereka berubah menjadi makhluk mengerikan dengan tubuh yang terkoyak dan mata yang memancarkan kegilaan. Aku merasa ragu apakah mereka masih dapat bertahan hidup setelah malam ini. Pak Le,
Panggilanku memecah keheningan malam, dan Pak Lek segera merespon dengan melemparkan kobaran api Geni Baraloka yang memukau. Aku menerima panji suci itu dan segera menyematkannya pada keris Raga Sukma. Geni Baraloka, api keramat dari jurus terhebat Pak Lek, menjadi penawar bagi kutukan, penerang roh, hingga menyembuh luka gaib. Meskipun tidak setangguh Sukma Geni, namun kekuatan api ini dapat terus membara dan dikendalikan oleh yang memiliki kewibawaan. Dengan mantap, aku menebaskan keris Raga Sukma yang ditenagani oleh Geni Baraloka ke arah siluman-siluman anjing yang semakin mengamuk dengan brutal. Serat, serat! Suara gesekan keris memecah udara malam, menyertai setiap goresan yang aku hantamkan pada tubuh makhluk-makhluk terkutuk itu. Meski begitu, jumlah mereka yang melimpah membuat pelarianku semakin sulit. Cakaran dan gigitan tak terhindarkan, dan tubuhku mulai terasa terhimpit oleh rasa sakit. Namun, tekadku untuk menyelesaikan pertarungan ini tidak kurang sedikit pun. Perasaan hangat menyelimuti tubuhku, sebuah kehangatan yang terasa begitu ajaib. Tanpa disadari, setiap luka di tubuhku perlahan mulai sembuh. Dan aku tahu inilah uluran tangan gaib Pak Lek. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk membacakan mantra khusus pada keris Raga Sukma. Mantra yang sama dengan ajian lebur saketi. Seketika itu juga, keris Raga Sukma tersemat dengan kekuatan Geni Baraloka, menyatu dalam cahaya putih yang mempesona. Ketika siluman-siluman itu mau meluncur menuju arahku, aku melancarkan tebasan-tebasan bertubi-tubi dengan Geni Baraloka, memotong ruang udara dengan gemuruh. Tubuhku terasa seperti melibatkan diri dalam tarian magis, dihiasi oleh kilatan api yang menaklukkan setiap setan yang berani mendekat. Dan berhasil. Siluman-siluman itu terkapar. Kutukan yang mengubah mereka menjadi makhluk mengerikan mulai menghilang bersama kehadiran Geni Baraloka. Mereka tidak lagi mampu pulih, hanya bisa berbaring dan merintih kesakitan. Sementara cahaya putih yang menenangkan menyelimuti tubuh mereka. Rasa sakit kutukan itu membuat mereka merasakan sakit dari tubuh mereka yang melampaui batas wajar. Saat itu juga, aku kembali berpaling ke arah Patih Singoireng yang sedang menjadikan Cahyo, Panglima Brasma, dan Raja Indrajaya sebagai bulan-bulanannya. Darahmu, darah seorang raja, akan menyempurnakan kebangkitan kami. Patih Singoireng menyerang dengan buas, sementara serangan-serangan yang dihantamkan kepada dirinya seolah tidak ia rasakan. Mereka bertiga kewalahan, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda putus asa di mata mereka. Ambil jarak! Raja Indrajaya memerintahkan. Ia mengambil kendi kecil dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Ia membacakan sebuah ajian dan merubah genangan itu menjadi uap yang begitu banyak dan meniupkan ke sekitarnya. Tidak ada yang berubah. Namun Patih Singoireng dan semua makhluk yang berada di sekitar itu tertahan. Ada asap hitam yang menguap dari tubuh mereka. Apa ajian itu berguna, Yang Mulia? Aku tidak yakin, Brasma. Setidaknya, keluarnya asap dari tubuh Patih Singoireng menandakan ada kekuatan hitam yang terlepas. Walau hanya sedikit, kita memanfaatkan kesempatan itu. Dengan isyarat dari Raja Indrajaya, serangan mereka menyapu Patih Singoireng secara bersamaan. Patih Singoireng terlihat tengah bergulat dengan kekuatan yang tidak terlihat di dalam dirinya. Namun, nalurinya masih mampu menahan serangan ketiganya. Mati kalian! Jeritan memenuhi udara saat pikirannya semakin terombang-ambing. Patih Singoireng melancarkan serangannya membabi buta, menggemparkan sekitarnya hingga pohon-pohon tumbang dan bangunan rusak. Namun inilah peluang yang ditunggu. Aku saja! Kata Cahyo. Ia mengumpulkan kekuatan aji pada salah satu lengannya, membaca serangan terarah Patih Singoireng, dan menghantamkannya dengan pukulan ke dahi.
Patih Singo Ireng terpental terbaring di tanah, dan darah hitam mengalir dari mata, hidung, dan telinganya. Serangan cahaya sepertinya telah menghancurkannya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti saat melawan Jatayuwungo, perintah Raja Indrajaya. Mereka pun bersiap bersama Panglima Brasma untuk menyudahi hidup Patih Singo Ireng. Cerang, cerang. Belum sempat pedang mereka menyentuh tubuh yang hampir tak berdaya itu, senjata mereka terpental oleh serangan misterius. "Weh, mundur!" Aku berteriak, firasatku merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Cahyo yang merasakan firasat yang sama dengan cepat menarik Raja Indrajaya dan Panglima Brasma ke belakang. Ada sesosok makhluk yang berdiri, melindungi tubuh Patih Singo Ireng yang terkapar itu. Rasa tegang melingkupi udara, dan pertarungan yang tampaknya sudah berakhir mendadak menjadi lebih rumit. "Cuy, ternyata kau tetap saja pecundang," ucap sosok itu. Manusia? Entahlah. Kekuatan yang baru saja tiba sepertinya melampaui batas kemampuan manusia. Gelapnya energi yang mengalir dari tubuhnya memicu reaksi mengerikan pada tubuh-tubuh siluman di sekitarnya. Seolah-olah kehadirannya sendiri adalah mimpi buruk yang membisikkan kekuatan pada kegelapan malam. Kulitnya hitam pekat, seakan menyerap segala cahaya yang mencoba menyentuhnya. Dan matanya memancarkan warna merah yang menyiratkan ketidaknyamanan. Tubuhnya kokoh dan besar, dikuasai oleh kekuatan yang melebihi akal manusia. Kuku-kuku panjangnya seperti senjata mematikan yang siap meluluh lantahkan segala yang berani mendekatinya. Apa yang membuatnya semakin menyeramkan adalah keberadaan keris aneh yang menancap di tengah-tengah dadanya. Meski begitu, bukanlah kematian yang dihasilkan oleh senjata itu. Gagang keris berwarna hijau dengan ukiran menyerupai tombak menambah aura misterius dan menakutkan pada sosok tersebut. "Jaga bicaramu. Raja pecundang itu dilindungi orang-orang sakti," balas Patih Singo Ireng yang kembali mencoba berdiri dengan bantuan tenaga hitam dari sekutunya itu. "Dalam peperangan, mulailah dari yang terlemah." Dek, perasaanku seketika berubah tidak enak. Sosok itu pun menghilang dari pandangan kami. "Pak Le, Eyang Suratmi!" Aku berteriak, dugaanku benar. Sosok itu tiba-tiba berada di belakang Eyang Suratmi yang berlindung tak jauh dari Pak Le berada. "Dimulai darimu." Makhluk itu menghujamkan cakarnya pada tubuhnya Suratmi. Jelep! Cakar yang tajam dan penuh kekuatan hitam menusuk tubuh, mengoyak daging. Pak Le terlambat menahan serangan itu, dan teriakanku memotong keheningan malam. "Eyang!" Aku berseru, namun darah merah sudah membasahi kuku panjang makhluk itu. Ia menjilati darah itu dengan senyum penuh kebanggaan atas perbuatan keji yang baru dilakukannya. Itu bukan saya." Tiba-tiba suara Eyang Suratmi terdengar dari tempat yang tak jauh dari Cahyo dan Panglima Brasma. Kami menoleh, dan benar, Eyang Suratmi berdiri di sana. Lalu, "Raja Indrajaya!" teriak Pak Le panik saat menyadari posisi sang raja kini bertukar tempat dengan Eyang Suratmi. Makhluk biadab!" Pak Le mengamuk dan membangkitkan kobaran api merah yang menyala. Ia melontarkan kobaran api itu pada makhluk itu. Dar! Sebuah ledakan melubangi bagian rumah Eyang Suratmi. Tapi makhluk itu lenyap. "Raja, apa yang terjadi?" Pak Le berteriak mencoba mempertahankan kesadaran Raja Indrajaya sambil menggoreskan darahnya pada keris Sukmageni. Api putih muncul dari bilah keris Sukmageni, membakar tubuh raja, memulihkan dan menyembuhkan. Namun luka itu masih terbuka. Ilmu itu, meski kuat, nampaknya belum cukup untuk menyelamatkan nyawa sang raja. Nyai Suratmi, selamat." Iya Yang Mulia.
Nyai Suratmi baik-baik saja? Jawabku yang baru saja tiba. Aku menunjukkan Cahyo yang tengah melindungi Nyai Suratmi, sambil tetap waspada terhadap makhluk yang kembali berada di sisi Patih Singoireng itu. Syukurlah. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang mulia bertukar tempat dengan Nyai Suratmi dengan ajian sapu anginnya. Sungguh aku tidak menyangka ia bisa senekat itu. Ucap Panglima Brasma cemas, tetapi masih harus memastikan bahwa mereka tetap aman dari ancaman makhluk itu. Danan, kita habisi makhluk itu. Cahyo geram, kali ini ia benar-benar marah. Aku pun menitipkan Eyang Suratmi pada Pak Lek. Ia pun bergegas membantu Pak Lek mengobati sang raja dengan peralatan seadanya. Lepaskan semua kekuatan yang kita punya. Tidak ada lagi belas kasihan untuk mereka. Aku dan Cahyo berlari menerjang mereka. Namun Patih Singoireng menghadang kami. Kebalas perbuatan kalian. Belum sempat kami melancarkan serangan, sebuah pedang melayang dengan cahaya menyelimutinya. Pedang itu mengarah tepat ke tubuh Patih Singoireng. Jelep! Pedang itu tertancap di bahunya. Namun, ia melepaskannya begitu saja. Biar aku saja yang menghabisi patih pengkhianat ini. Ucap Panglima Brasma yang mengambil alih pertarungan ini. Jangan sombong kau Brasma. Amarah kami bertiga sudah tidak terbendung lagi. Dengan Patih Singoireng yang sekarat, harapan kami kini bertumbuh pada Panglima Brasma. Ajian lebur saketi dan pukulan Cahyo bergantian menerjang, mengguncang tanah di sekeliling. Namun makhluk itu tetap tidak tergoyahkan. Kau pikir dengan serangan begini bisa menghadapiku? Ucap makhluk itu sombong, tetapi kami tidak kenal ampun, terus menyerangnya. Aku satu-satunya Pangeran Pakujagar yang mewarisi kekuatan para Batara. Mati dan menjadi tumbalku adalah kebanggaan bagi kalian. Ucap makhluk itu meracuni telinga kami dengan kata-kata kesombongannya. Dah, tidak sode. Buak! Pukulan Cahyo menghantam wajah makhluk itu, memalingkan pandangan sejenak, tetapi itu tidak cukup. Namun namanya Pakujagar menggugah kenangan buruk tentang zaman kami. Apakah ini sebabnya kami terjebak di alam ini? Aku tidak ingin terlalu memikirkan itu dan terus menyerang, mengarahkan keris Raga Sukma ke tubuh makhluk itu. Serangan keris padamu tak akan ada artinya. Ucapnya menepis beberapa seranganku. Namun pukulan Cahyo sekali lagi membuatnya kehilangan fokus, dan aku berhasil menusukkan keris Raga Sukma ke tubuhnya. Sudah kau katakan, tidak ada artinya. Ia seakan tidak merasakan rasa sakit dan bersiap untuk melukai kami dengan cakarnya. Tapi aku belum menyerah. Aku mengucapkan ajian khusus dan tiba-tiba kilatan cahaya menyelimuti keris Raga Sukma. Serat! Makhluk itu terluka, merintih kesakitan. Kekuatan Batara, jangan bercanda! Ucap Cahyo dengan nada tajam. Pangeran Pakujagar murka. Ia menyentuh keris yang menancap di dadanya, menyulut cahaya hijau. Panjul, awas! Kami berusaha menjauh, namun petir hitam menyambar dengan kecepatan mengerikan. Kami terlambat menghindar, dan luka bakar menempel di lengan dan bahu kami. Wah, sial ini, Nan! Aku memandang Pak Lek yang tidak dapat membantu kami karena kekuatannya berfokus untuk mempertahankan Raja Indrajaya. Situasinya semakin tegang, dan pertarungan melawan makhluk ini menjadi semakin tak terduga. Ini gawat. Aku dan Cahyo kembali memasang kuda-kuda bersiap dengan serangan berikutnya. Namun bila itu serangan yang sama, jelas itu adalah sebuah masalah. Kali ini, kalian tidak akan bisa lari. Sekali lagi Pangeran Terah Pakujagar itu menyentuh keris yang menancap di dadanya. Suara gemuruh dari langit terdengar seolah bersiap menjatuhkan petir yang lebih mengerikan. Aku menelan ludah, bersiap menghadapi apa yang akan datang.
Rasa hangat pun menyelimuti tubuh kami. Ini adalah perbuatan Pak Lek untuk melindungi kami dengan geni Baraloka. Sayangnya, kami sama-sama tahu serangan serupa saja akan tetap menghanguskan kami walau dengan perlindungan ini. Saat kami tengah mencari cara untuk selamat dari serangan ini, tiba-tiba aku merasakan kehadiran satu sosok di dekat kami. Langkah seseorang mendekat dari ujung jalan desa dengan tangan yang diangkat. Ia mengarahkan energinya ke arah Pangeran Paku Jagar, dan seketika kilaunya keris itu redup. Langit yang sebelumnya gelap kembali terang. Apa yang terjadi? Desis Pangeran Paku Jagar, kebingungan melihat perubahan tiba-tiba. Namun, kekuatan sosok yang mendekat itu tidak kalah menakutkan. Kau yang mencoba menyakiti istriku? Suara itu bergemuruh dan sosok itu semakin mendekat. Aku mengenalnya, sungguh. Aku benar-benar mengenalnya. Danan, itu... Aku hanya bisa mengangguk menahan air mata, meski wujudnya tidak menyeramkan dan tidak semua yang aku kenal. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa itu adalah dia, Eyang Widarpa. Siapa kau? Pangeran Paku Jagar terlihat cemas. Sebaliknya, kekuatan yang mengerikan terpancar dari Eyang Widarpa yang mulai menggantung tangannya sambil membungkuk dengan nafas yang terus menderu. Kami berdua berlari menjauh, menarik Panglima Brasma menyusul. Pergi. Ayo kita pergi. Perintahku tegas, dan Panglima Brasma yang juga mengenali Eyang Widarpa segera mengikuti kami menjauh dari tempat itu. Perasaan ini, ajian Segoro Demit, gumam Raja Indrajaya ketika kami sampai di dekatnya. Ia yang sudah mendapatkan kesadarannya, menatap kejadian yang misterius ini dengan penuh ketertarikan. Dayu. Eyang Suratmi menitikkan air mata, terharu dan bersyukur melihat sosok yang selama ini jauh darinya. Sekali lagi, aku menyaksikan kegilaan itu. Eyang Widarpa Dayu Sambara, seperti kesetanan yang marah, mengamuk, melesat dari satu sisi ke sisi lain desa dengan begitu cepat. Darah bermuncratan dari tubuh Patih Singoireng dan Pangeran Paku Jagar. Mereka mencoba melawan, tetapi Eyang Widarpa dengan ajian Segoro Demit terlalu sulit untuk diimbangi. Kekuatan gaib itu memporak-porandakan segala sesuatu di sekitarnya, dan kami hanya bisa menyaksikan dengan penuh ketakutan. Sementara desa itu menjadi saksi pertarungan antara kekuatan yang tak terbayangkan dan manusia yang terombang-ambing di antara mereka. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, Eyang Widarpa muncul di belakang Patih Singoireng dan meremukkan kepala pengkhianat itu dengan kedua tangannya. Berkali-kali Pangeran Paku Jagar mencoba menggunakan keris di dadanya, namun upayanya sia-sia. Sepertinya Eyang Widarpa tahu cara menyegel kekuatan senjata itu. Pemandangan mengerikan terbentang di hadapan kami. Tubuh sang pangeran dari kerajaan Paku Jagar tercerai-berai, tidak mampu menahan kemarahan seorang Eyang Widarpa yang tidak bisa mentolerir orang yang menyakiti istrinya. Sekarang dia berdiri sendiri di tengah-tengah jasad makhluk yang tadi kami lawan dengan susah payah. Namun aku lupa satu hal. Eyang Widarpa menoleh ke arah kami dalam pengaruh kegilaannya, seolah bersiap untuk memangsa kami. Pak Lek tidak tinggal diam. Ia menyerang Eyang Widarpa dengan api sukma geni, berusaha menyadarkannya, tapi upayanya gagal. Dengan cepat, Eyang Widarpa tiba di dekat kami. Aku bersiap mengadu keris raga sukma dengan cakarannya, menghadangnya. Sudah, Dayu. Sudah. Tiba-tiba Eyang Suratmi mengambil posisi di depanku, bersiap menerima serangan dari suaminya. Jangan, Eyang. Aku melindungi Eyang Suratmi dengan tubuhku saat cakaran Eyang Widarpa hampir menyentuh kami berdua. Darah menetes dari punggungku, itu menyakitkan. Tapi Eyang Widarpa berhasil menghentikan dirinya tepat sebelum cakarnya mengoyak tubuhku.
Panglima Brasma dan Cahyo segera menahan Eyang Widarpa dan membawanya menjauh. Kau tidak apa-apa, Suratmi. Rasa cemas terpampang jelas di wajah Eyang Widarpa. Aku pun melepas pelukanku dari Eyang Suratmi dan menghantarkannya ke Eyang Widarpa. Iya, Dayu. Balasnya dengan air mata haru. Eyang Suratmi mendekat Eyang Widarpa, namun Eyang Widarpa malah mundur dan menjauh. Rasa kesal mulai muncul dari Eyang Suratmi. Ngapain kamu kesini lagi? Bentak Nyai Suratmi, kesal. Aku pergi, kata Eyang Widarpa yang segera berpaling. Setiap hari, aku masak sayur lodeh, ikan asin, sayur labu, dan semua kesukaanmu sampai anakmu protes. Tapi kamu tidak pernah lagi datang. Eyang Widarpa terhenti. Ia seolah tidak mengerti harus berkata apa. Setidaknya, jika kau tidak sudi menemuiku, teruslah bimbing Daryana. Jangan pernah tinggalkan dia. Saat itu semua terdiam. Tak ada satupun dari kami yang ingin menyela. Karena jelas tidak ada satupun dari kami yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan seorang raja sekalipun. Eyang Widarpa tidak menoleh, namun dengan suara yang lemah, ia menggumam. Daryana selalu membawakan masakanmu. Terima kasih. Ucapnya dengan malu-malu, namun aku menduga bahwa Eyang Suratmi tidak mendengarnya. Eyang, kata Eyang Widarpa, Daryana selalu bawain masakannya Eyang Suratmi buat Eyang Widarpa. Katanya terima kasih. Teriakku memperjelas ucapan Eyang Widarpa. Buak! Berisik bocah asu. Rupanya Eyang Widarpa kesal dengan perbuatanku dan menendangku hingga terpental. Panglima Brasma khawatir dengan keadaanku. Namun saat itu aku dan Cahyo malah tertawa dan sedikit bernostalgia dengan hal itu. Eyang Widarpa berjalan meninggalkan kami menuju tubuh Pangeran Paku Jagar itu. Ia mencabut keris hijau itu dari dada jasad itu dan membawanya kepada kami. Bawa ini, dan alasan kalian di zaman ini sudah selesai. Kembalikan pada ia yang mengirim kalian ke zaman ini. Eyang tahu tentang kami. Bukan kalian saja yang melakukan perjalanan gila seperti ini. Ia pun menoleh sekilas ke arah Eyang Suratmi dan berlari meninggalkan kami semua. Aku menduga Eyang Suratmi akan sedih melihat kepergian suaminya itu. Namun ternyata ia justru tersenyum dengan kejadian singkat itu. Sampai ratusan tahun pun aku tetap tidak mengerti perasaan kalian. Keluh Pak Le yang sudah mengalami konflik hubungan kedua leluhur kami sebelum kami mengenalnya. Cinta itu gak perlu dimengerti, Le. Selama masing-masing bisa dengan bebas mencintai dengan caranya sendiri-sendiri, itu sudah cukup. Balas Eyang Suratmi. Kami pun menarik nafas lega menyambut matahari pagi yang mulai terbit. Saat itu roh-roh yang bergentayangan mengelilingi desa pergi dengan sendirinya. Mereka tidak akan kembali selama tidak ada kekuatan hitam yang memancing mereka. Bagaimana keadaan Raja? Ia mencoba berdiri, namun lukanya masih cukup parah. Setidaknya ia telah melewati masa kritisnya. Tenang saja, kami juga memiliki tabib kerajaan yang sakti. Dalam waktu singkat, aku akan pulih. Saat itu, aku merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhku. Kesadaranku mulai memudar bersama suara gemuruh dari gunung yang terdengar dari desa ini. Danan, ini... Cahyo pun menyadari hal yang sama. Eyang, kami kembalikan pusaka ini, kataku sembari mengembalikan pusaka itu pada Eyang Suratmi. Pak Lek juga melepas ikatannya pada keris Sukmageni yang sudah menyelamatkan nyawa kami berkali-kali, bahkan di zaman ini, dan mengembalikannya kepada Eyang Suratmi. Apa sudah waktunya? Tanya Raja Indrajaya padaku. Kami bertiga mengangguk, menjaga jarak dari kelompok orang yang ada di hadapan kami.
Pak Lek dengan cermat menyalakan pijaran kecil Geni Baraloka dan meletakkannya di dalam kotak pusaka bersama keris Raga Sukma dan Sukma Geni. Saya titip Raga Ketiga Pemuda yang menjadi wadah kami ini, dan api Geni Baraloka akan membesar secara perlahan. Seharusnya api ini bisa membantu memulihkan Yang Mulia, ucap Pak Lek dengan penuh pertanggungjawaban. Kami bahkan belum sempat berterima kasih. Tidak, Yang Mulia. Kelahiran kami di masa depan adalah bukti perjuangan Yang Mulia melindungi leluhur kami. Sayangnya, aku belum sempat bertemu dengan yang Raja sebut dengan nama Baswara. Mungkin dia bakal cocok juga dengan Kliwon. Apa? Kliwon? Raja Indrajaya terlihat bingung. Namun belum sempat kami memberikan penjelasan. Tiba-tiba letusan gunung semakin besar, dan roh kami melesat kembali ke tempat yang paling kami hindari, Jagat Segoro Demit. Kami berada di tempat yang sama saat kami berpindah ke zaman itu, dekat dengan letusan gunung yang mungkin ada hubungannya dengan perpindahan zaman kami. Tapi kali ini kami tidak kehilangan arah. Sebuah kereta kencana berhiaskan kain berwarna hijau melayang mendekat ke arah kami, seolah menyambut kedatangan kami dengan penuh keanggunan. Di Pulau Dewata, Bliwaja membuka matanya dari meditasinya yang telah berlangsung berbulan-bulan. Suara lembut seorang balian membangunkannya dari dunianya yang dalam. Sudah waktunya, Bli, ucap sang balian, nampaknya dititipkan untuk mengingatkan pada saat ini. Balian itu menggeleng melihat sekitar tempat itu yang dipenuhi bingkai ular, anjing, dan kelelawar. Namun bukan itu yang membuat sang balian merasa cemas. Di sisi lain alam itu, balian itu menyadari beberapa banyak makhluk yang berusaha menyingkirkan Bliwaja, namun justru malah menjadi mangsa wujud rangda dari roh Bliwaja. Saya titip pulau ini, ucap Bliwaja dengan tegas. Pergilah, teman-temanmu benar-benar membutuhkanmu. Pulau ini juga akan hancur bila kalian gagal, balas sang balian dengan nada prihatin. Bliwaja pun pamit dan menerima restu dari balian tersebut. Ia mengambil wujud rangdanya dan melayang melintasi Pulau Bali menuju sebuah tempat di pesisir selatan Pulau Jawa. Dalam satu malam, ia tiba di lereng Gunung Merapi. Di sana, sosok yang dikenalnya berdiri dengan penuh luka di antara batu-batu besar. Ia mengatur nafasnya, dihadapkan pada pemandangan berbagai dedemit yang sudah tumbang di hadapannya. Sosok Ki Maesa Ombo dan dua raksasa yang baru dilihat wujudnya berdiri di sisinya. Kau melakukan ini semua sendiri? Tanya Bliwaja yang kembali ke wujud manusianya, menghampiri Mbah Jiwo. Namun Mbah Jiwo menggeleng. Sosok besar dari tanah ini membantuku, dan tanpa mereka bertiga, mungkin aku tidak akan bisa selamat. Sudah waktunya ya. Bliwaja mengangguk, membawa beban takdir besar yang segera harus dihadapi oleh mereka.